Amma ba'du. Gimana ibu-ibu hari kedua sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Nani sehat? Alhamdulillah. Mau senden di sana nggak apa-apa, Mbak. Subhanallah. Oh, butuh kaki selonjor. Baiklah, yang selonjor, yang santai kita ngaji sampai jam 6 ya. Baik ibu-ibu, setiap habis subuh kita mulai, yang datang duluan, nanti yang lain menyusul baca Al-Quran. Bacaan Quran pada waktu subuh itu disaksikan malaikat malam dan malaikat pagi, siang. Pergantian malaikat, insya Allah pahalanya berlipat-lipat. Sempatkan, nanti sisanya tiap hari dilanjutkan di rumah masing-masing. Baik, sekarang kita lanjutkan di Kitab Dardir. Kemarin sampai pada di mana Kanjeng Nabi dibersihkan hatinya, nggih. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Kanjeng Nabi kemarin dikasih plat kenabian, summa utia bil buraqi. Kemudian Kanjeng Nabi didatangkan, dinaikkan melalui buraq kendaraan musrojan. Muljaman, kendaraan yang terkendalikan, yang bisa dikontrol, yang jinak. Wahwa dabatun abyadu tawilun. Apa itu buraq? Yaitu suatu kendaraan binatang ternak yang warnanya putih, tinggi, fauqal himari, tingginya lebih tinggi daripada himar. Tahu himar nggak? Keledai. Wadunal bigoli, tapi lebih rendah dari bigol. Bigol itu jenis kuda kecil tuh. Yada'u hafirahu inda muntaha torfihi. Dia ketika melihat sesuatu sejauh mana pandangan dia, maka disitulah dia meletakkan telapak kakinya. Muttaribal udhunaini, yang bisa menggerak-gerakkan kedua telinganya. Idza ata ala jabalin, ketika dia mendatangi suatu gunung, irtafa'at rijlahu, maka kedua kakinya dia akan naik. Wa idza habato, kalau dia mau turun, irtafa'at yadahu, maka kedua kakinya lah yang naik. Lahu janahani, dia memiliki dua sayap. Fi fahdaihi, di kedua pahanya. Yahfizu bihima rijlaihi, yang menopang kedua kakinya. Fastas'aba alaihi. Jadi buraq itu kendaraan canggih yang kalau ini imajinasi manusia pernah lihat ya gambar kuda yang ada sayapnya. Ya. Gede ini enggak sepiro gede tapi juga enggak cilik, sedang-sedang saja. Tapi kecepatannya luar biasa. Di mana mata memandang, disitulah kecepatannya. Lap, gitu. Secepat cahaya. Ya, itu kan kemarin kan Kanjeng Nabi ditemani oleh malaikat-malaikat itu. Para malaikat, ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, Mikail. Nah, naiknya buraq dengan kecepatan teknologi yang luar biasa. Kecepatannya mengalahkan kilat. Fawado'a. Nah, begitu Nabi naik buraq, si buraq itu merasa berat ngangkat Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi kan ya orangnya sedang-sedang saja, nggak terlalu berat, juga bukan orang yang gemuk ya, jarang makan, jadi tinggi semampai. Bukan 1 meter nggak sampai, tapi Kanjeng Nabi itu benar-benar badannya proporsional antara tinggi dan lebarnya sama. Kalau kita makin usia makin lebar kan. Kanjeng Nabi itu rajin puasa, jadi badannya sehat, nggak pernah sakit, nggak pernah gemuk ya. Fa wada'a Jibrilu yadahu ala ma'rifatihi. Nah begitu ketika Kanjeng Nabi, si buraq ini merasa berat. Karpe rasa-rasen berangkat.
abot temen gitu. Jadi Kanjeng Nabi itu biarpun begitu berat badannya luar biasa. Nah, lalu si Jibril megang ini. Apa kalau kuda itu kan ada pundaknya, ada rambut yang di leher, kuncirnya itu dilus-lus karo Jibril. Qala ala tastahyi ya Buraq, he Buraq, dilus-lus. Kamu enggak malu apa? Fa wallahi ma raqibaki khalqun akram 'ala Allahi minhu. Yang sedang naik kamu ini adalah makhluk yang lebih mulia dari makhluk manapun ciptaan Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah makhluk termulia dari semua makhluk yang ada. Fastahya, begitu dikasih tahu Jibril, begitu dilus-lus sama si Jibril, akhirnya dia malu. Hattar faddo arokon, sampai meneteskan air mata karena dinaiki oleh Kanjeng Nabi. Waqarra hatta raqibaha, sehingga dia akhirnya tenang dan Kanjeng Nabi naiklah ke Buraq itu. Wa kanat al-anbiya tarkabuha qablahu. Menurut kisah, bukan hanya Kanjeng Nabi yang pernah naik kendaraan bernama Buraq, tapi para nabi-nabi sebelumnya pun itu adalah pernah naik Buraq. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib, menurut Sa'id al-Musayyib wa ghairuhu, dan yang lain-lain. Wahya dabatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil Baitil Haram. Menurut Sa'id ibn al-Musayyib dan para ulama yang lain, Buraq adalah kendaraannya Nabi Ibrahim yang ketika Kanjeng Nabi Ibrahim mau ke Baitul Haram, itulah kendaraannya Buraq. Fantalaqa bihi Jibril. Begitu Kanjeng Nabi sudah naik, akhirnya Jibril berangkat bersama Kanjeng Nabi, wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasarihi. Jadi Kanjeng Nabi dikawal dua malaikat, dari sisi kanannya Jibril, dari sisi kirinya yaitu malaikat Mikail. Wa inda Ibni Sa'ad wa kanal akhid birikabihi Jibril wa bizamamil Buraq Mikail. Kalau menurut Ibnu Sa'id, yang mengantarkan, yaitu yang mengendalikan itu adalah Jibril, kemudian yang ibaratnya kondekture itu adalah Mikail, pengendaranya adalah Jibril. Fasaru hatta balagu ardon, akhirnya mereka melewati sebuah bumi. Dzata nakhlin, bumi yang ada tanaman kurma. Faqala lahu Jibril, lalu Jibril berkata, Ungzul fasolli hahuna. Ada sebuah taman tanah kebun kurma, lalu Jibril bilang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, turunlah kamu, sholatlah di sini. Fafa'ala tsumma raqiba. Akhirnya Kanjeng Nabi sholat di taman kurma tadi, lalu naik lagi ke Buraq. Faqala lahu Jibril. Terus Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, atadri aina sholaita, kamu tahu nggak di mana tadi sholat? Taman apa? Kebun apa? Kebun kurma tadi itu mana? Faqala, ja. Maka Nabi menjawablah, enggak tahu. Di mana sih itu? Qala, sholaita bit Thaibah wa ilaihal muhajirah. Kamu tadi sholat kebun kurma itu adalah tanah Thaibah. Pernah dengar Thaibah? Ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayana ishtaqna alik, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Itu kan lagunya siapa itu? Haddad Alwi. Haddad Alwi sering dengar Thaibah, Thaibah. Nah, itu Thaibah itu adalah tanah Madinah. Kota Madinah, kotanya namanya Thaibah. Nah, Thaibah kata Jibril, waktu itu Kanjeng Nabi kan masih di Mekah ya, Isra Mi'raj ini belum hijrah. Itu sudah dikasih tahu sama Jibril. Ini adalah tanah Thaibah dan di sanalah akan hijrah. Nah, jadi apa yang akan terjadi sebenarnya itu sudah ada. Iya, sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan kita. Allah ngasih potensi apa itu sebenarnya Allah sudah mempersiapkan.
besok Mbak Iis akan hidup di mana, bersama siapa, akhir hayatnya besok ketemu siapa. Apakah Bu Rini akan di TPMT ataukah ada di Jember? Ataukah riwa-riwi? Nah, Kak nyongko kan kita ketemu di sini. Saya juga nggak pernah berpikir akan jadi orang Karangwidoro. Ketemulah jenengan-jenengan. Alhamdulillah kita bisa ngaji. Nah, itu sebenarnya tinggal kita bagaimana menyikapi takdir. Makanya salah satu iman itu bukan cuma percaya pada Allah, tapi juga iman pada qada dan qadar. Supaya apa? Kita itu bisa menerima kenyataan hidup. Apapun yang diberikan oleh Allah, itu diterima, ikhlaskan, maka kita akan bahagia, syukuri, jalani, nikmati. Bahwa semua hidup ini hanya proses saja. Bagaimana kita menyikapinya kemarin. Yang harus kita bersihkan adalah penyakit hati. Nah, ada berapa kemarin penyakit hati? 5. Riya, hasad, ujub, takabur, hubud dunya. Ya. Riya, pencitraan, bukan benar-benar baik. Cuma supaya dilihat orang baik, itu namanya riya. Nah. Apa? Framing, betul. Menframing diri sebagai orang baik. Nah, padahal aslinya tidak baik, namanya pura-pura baik, itu munafik tuh. Kalau nggak beriman pada takdir, ya akhirnya iri, kok dia gitu, kok aku enggak. Nah, tapi begitu orang tuh menerima takdir, alhamdulillah. Ya, jadi orang beriman tuh enak. Apapun takdirnya, nikmat saja. Sakit, alhamdulillah dikurangi dosaku. Sehat, alhamdulillah bisa beraktivitas, beramal lebih banyak. Semua pahala. Kaya, alhamdulillah bisa bersedekah. Gak pelit, gak dipek dewe, tapi untuk bersedekah, untuk berbagi. Gak punya duit, alhamdulillah gak banyak hisapan. Jadi kaya ya bahagia, miskin juga bahagia. Sehat ya alhamdulillah, sakit juga alhamdulillah. Itu karena itu hilang udah hasud, gak akan membanding-bandingkan dirinya dengan siapapun. Penyakit hati yang itulah kenapa sebelum Isra Mi'raj Nabi dibersihkan dulu, karena iman itu bukan hanya pada Allah, tapi juga qada dan qadar. Sehingga tidak ujub, enggak narsis, karena sadar kelebihanku ya dari Allah, kekuranganku, kesalahanku. Ketika mendapatkan anugerah ora sombong, ketika mendapat jabatan, kekayaan, ketenaran, cita-citanya terwujudkan, biasa saja. Ini karena Allah, nggak merasa aku gitu loh, nah, ya, nggak narsis, nah, nggak takabur, nggak sombong. Kamu sih, itu kan sukanya meremehkan orang, menghina orang. Kenapa? Takabur. Kenapa? Karena ujub tadi. Nanti ketika ada yang lebih baik, gak terima hati ini. Nah, itu makanya anak-anak kita jangan diajari untuk berkompetisi, tapi ajarilah berkolaborasi. Kompetisi dalam kebaikan, dalam arti hari ini aku harus lebih baik dari yang kemarin. Kompetisi itu dengan kebaikan diri. Besok aku harus lebih baik dari hari ini. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan hari-hari sebelumnya. Kita seperti apa? Berusaha menjadi lebih baik sehingga tidak takabur. Nah, jangan sampai karena kita iman pada takdir, maka tidak akan ada yang namanya hubbud dunya, gila. Bukan cuma sekedar suka loh ya. Udah gila harta, akhirnya apapun dilakukan walaupun haram, walaupun dosa. Gila jabatan, berani berbuat dosa. Karena pencitraan tadi, sehingga akhirnya mau yang terbaik untuk dirinya, mau jadi yang terbaik, nggak mau kesaingan siapapun. Nah, itu kenapa? Karena imannya pada qada qadar kurang tuh. Belum beriman. Nah, sehingga termasuk Kanjeng Nabi ketika mau hijrah pun sebenarnya pada saat Isra Mi'raj udah dikasih tahu sama malaikat Jibril, inilah tanah
yang subur penuh dengan kurma. Di Arab kan kebun kurma itu luar biasa. Dan sampai hari ini yang namanya kurma itu, kemarin saya sebelum bulan puasa ke toko Bayakub, rame nih Masya Allah. Yang namanya kurma itu mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari yang murah sampai yang mahal. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Yang mateng sampai yang muda. Nah itu. Ya Allah, macam-macam. Harganya macam-macam. Modelnya macam-macam. Dan ternyata saya baca ya dari tulisan di Food Combining tuh. Ternyata kurma itu orang Arab tidak dikasih Allah sayuran, nggak bisa nanam wortel, nggak bisa nanam bayam, nggak bisa nanam jeruk, nggak bisa nanam apel. Hanya dikasih Allah kurma, tapi dalam kurma kandungan gizi, vitamin, mineralnya lengkap, selengkap segala jenis sayur dan buah-buahan yang ada. Tapi kalau yang kita beli karena sudah kering, vitamin C-nya udah rusak. Tapi kalau seandainya ibu-ibu makan kurma aja itu udah cukup sebenarnya. Makanya Kanjeng Nabi itu makanannya cukup kurma. 3 butir kurma. Kurmanya gede tak cilik? Kita makan kurma 3, ditambah kolak. Habis kolak gorengan. Berarti nasi. Tempe, tahu, ya Allah. Padahal itu aja udah cukup tuh. Sehat udah. Ya, itu. Jadi udah dikasih tahu. Inilah bumi. Ya. Jadi kebun kurma itu kebun yang luar biasa ini. Makanya Kanjeng Nabi hijrah di Madinah. Luar biasa. Islam tumbuh hanya waktu 13 tahun sampai ke dunia sampai saat ini. Peradaban manusia dirombak total hanya dalam masa 23 tahun masa kenabian. Subhanallah. Fantalaqal buraku yahwi bihi yadau hafirahu haitsu adraka tarfuhu. Akhirnya begitu sampai di Thaibah sholat. Kanjeng Nabi kan belum tahu itu Thaibah. Orang Kanjeng Nabi belum pernah ke sana ya. Berangkat lagi. Si buruk, begitu mata memandang, disitulah dia injakkan. Kecepatannya lap, sesuai dengan tujuan. Haitsu adraka tarfuh, sekejap mata, sampai di tujuan. Faqala lahu Jibril. Begitu sampai tujuan, Jibril berkata, Ungzul fasolli hahuna. Turunlah ke Muhammad, sholatlah di sini. Fafa'ala summa rokiba. Akhirnya Kanjeng Nabi turun, sholat di situ, naik buruk lagi. Faqala lahu Jibril. Jibril kembali bertanya, atadri aina sholaita? Qala la. Tanya lagi, Muhammad tahu nggak kamu tadi sholat di mana? Yang kamu turun tadi di mana? Kanjeng Nabi bilang, enggak ngerti. Qala sholaita bi Madyan 'inda syajarati Musa. Itulah yang disebut yang kamu sholat tadi. Kalau tadi di Madinah, sekarang di Madyan. Di sisi pohon Nabi Musa. Fantolakal buruk yahwi bihi. Nabi Musa alaihi salam yang pada saat dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa kan melarikan diri ya. Melarikan diri dari kerajaan. Kemudian dikejar-kejar sama orang kerajaan. Pohon Musa itulah di mana Kanjeng Nabi Musa istirahat pada saat dikejar oleh Fir'aun. Pada saat melarikan diri dari kerajaan. Dan di situ Kanjeng Nabi diminta turun oleh Jibril untuk sholat di sana. Fantolakal buruk yahwi bihi summa qala lahu Jibril. Ungzul fasolli fafa'ala summa rokiba. Itu yang pertama tadi di mana? Thaibah. Kedua di Madyan. Sekarang yang ketiga. Berangkat lagi dengan buruk. Lap sekejap. Naik lagi, begitu sampai satu lap, satu tujuan, akhirnya sama. Disuruh, qala lahu, atadri aina sholaita. Tahu nggak kamu di mana sholat? Suruh turun, sholat lagi. Qala la. Nabi lagi-lagi nggak ngerti. Sholaita bitur Sina, haitsu kallamallahu Musa. Yang ketiga, keberapa? Ketiga,
Kanjeng Nabi ternyata yang tempat sholatnya adalah Tursina. Tursina, mana itu Tursina? Gunung Tursina, pernah dengar? Yaitu tempat Allah ngomong langsung ngasih wahyu kepada Nabi Musa. Gak ada loh makhluk Allah, Nabi dan Rasul yang langsung menerima wahyu langsung dari Allah. Biasanya Allah ngasih wahyunya lewat malaikat Jibril, kecuali Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar ngomong langsung sama Musa. Dan itulah di Tursina. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW aja dapat wahyunya lewat Jibril. Pertama kali di Gua Hira, Jibril yang datang. Namus, kalau orang Yahudi bilangnya, yaitu Jibril itu. Melalui perantara, enggak langsung. Kecuali hanya Nabi Musa. Di Tursina itulah Allah ngomong langsung ngasih wahyu kepada Nabi Musa. Dan di Tursina itu pada saat Isra, Kanjeng Nabi diminta oleh Jibril untuk sholat di sana. Tsumma balago ardon, fabadat lahu qusurus Syam. Akhirnya Kanjeng Nabi dari situ bisa melihat kota Syam. Ya, ada gedong-gedong negeri Syam. Faqala lahu Jibril. Begitu sampai Syam, Jibril berkata, "Ungzul fasolli fafa'ala summa raqiba fantalaqal buraq yahwi bihi." Faqala lahu, "Atadri aina shallaita?" Akhirnya begitu melihat negeri Syam, Jibril minta supaya dia sholat. Kanjeng Nabi sholat, lalu naik buraq lagi. Lalu sampailah pada suatu tempat, Nabi diminta sholat lagi. Kamu tahu nggak di mana kamu sholat tadi? Oh lala, Nabi lagi-lagi nggak tahu, orang Kanjeng Nabi itu nggak pernah plesir ya. Diajak keliling yang mana tahu, selalu jawabnya nggak ngerti. Qala sholaita bi baiti laham, haitsu wulida Isa ibnu Maryam. Ternyata disitulah Kanjeng Nabi tadi itu sampai di Bethlehem. Di mana itu Bethlehem? Iya, dilahirkannya Nabi Isa. Di mana itu? Palestina. Palestina yang sampai sekarang jadi rebutan. Disitulah Nabi Isa bin Maryam. Kalau biasanya kita binnya itu kan bapaknya ya. Lulu Farida binti Mukhtar. Gustilah binti. Nah, sopo bapak. Ya begitu. Kecuali Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa lahir tanpa bapak. Bukan anak haram. Ya. Kalau kita konotasinya nggak punya bapak, bapaknya mati. Atau bapaknya nggak tanggung jawab. Kalau Nabi Isa ini benar-benar keajaiban. Atas nazar orang tuanya Maryam. Akhirnya Maryam jadi orang suci, orang pilihan yang dinazarkan untuk masjid. Gak pernah ketemu orang kecuali pamannya Zakaria. Tahu-tahu hamil atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril. Apa sing ngetengi Jibril? Itu otak manusia. Ya, Jibril itu hanya cukup meniupkan atas perintah Allah. Niupkan di lehernya, tiba-tiba hamil, dan saat itulah histeris si Maryam. Gimana mungkin aku nggak pernah disentuh laki-laki bisa hamil? Akhirnya kan bingung, bayangno, nggak tahu lapopo tiba-tiba hamil. Cuman bingung tak kak menang-menang hamil? Duwe bojo hamil wis wedi ya. Apa meneh gak duwe bojo hamil, bayangkan betapa sedihnya, betapa susahnya, akhirnya lari. Semua orang menghakimi, wah dia pelacur, dia sudah, padahal kena laki-laki aja nggak pernah. Sampai pada saat mau lahir bingung, aduh ya Allah, mending saya mati daripada gini. Udah lahir batin penderitaannya itu. Maryam itu akhirnya ya dapat wahyunya, udah kamu nggak usah repot-repot.
mau nglahirin sapa sing bidani, siapa yang dokteri, siapa dukun bayine, ya lahir-lahir dhewe nggak ada yang nolong. Ya, sampai sama Allah, udah kamu pegang itu pohon kurma, kamu goyang itu pohon kurma. Akhirnya pegangannya sama pohon kurma itulah. Nah di situ sampai lahir, udah kamu nggak usah bingung menjelaskan. Gimana saya menjelaskannya? Ya nggak bisa dijelaskan, meneng-meneng hamil loh. Dan sepanjang hidup ada dunia, ya baru Maryam itu yang hamil tanpa suami, tanpa laki-laki. Makanya karena nggak masuk akalnya, manusia suka ngakal-ngakal, sehingga Isa dianggap anak Tuhan. Ada yang anggap bahwa Isa itu anak haram. Nah, kita sebagai orang beriman dikasih tahu oleh Al-Quran bahwa Isa itu ya makhluk Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak butuh anak. Allah itu maha kuasa, jangankan menciptakan Isa tanpa bapak. Adam lu tanpa bapak, tanpa ibu bisa kok Allah. Apalagi hanya tanpa bapak, sudah ada ovumnya. Karinyi pratitok gampang. Isa ibnu Maryam. Nah, Kanjeng Nabi di Bethlehem itu juga sholat. Wa bainama huwa yasiru 'alal buraq ra'a ifritan. Pada saat itu Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan naik buraq, tiba-tiba melihat ifrit minal jin. Ifrit itu jenis dari jin. Tahu jin ifrit? Pengen roh? Jin ifrit itu jin ketua jin ya, yang dulu ya jin paling jahat tuh, tapi paling alim juga. Dia sudah tahu Quran, jenengan belum lahir kok. Kita belum lahir dia sudah tahu semuanya. Beliau tahu Kanjeng Nabi Muhammad, kita nggak pernah ketemu. Dia sudah belajar Islam sebelum kita tahu Islam. Yatlubuhu bisya'latin min narin. Ifrit itu bawaannya apa? Api, percikan api, obor. Ya. Kullama iltafata ro'ahu. Tiap kali Kanjeng Nabi noleh, ditoleh juga, dilihat. Lek diwasno tambah mendelengi. Sapa iku? Ifrit. Nah. Ada kan orang dilihatin marah. Ya, itu pandangan ifrit itu. Iya. Orang dilihat sakit hati, lapo sing wasno. Kayun awakmu. Faqala lahu Jibril. Jadi kalau dilihat tuh tambah mendelengi dia. Ya. Faqala lahu Jibril, lalu Jibril berkata padanya, "Ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuh." Kata wa khara li fihi. Terus Jibril bertanya pada Rasul, kamu mau enggak aku ajarin? Kalimat-kalimat yang kamu ucapkan, ketika kamu ucapkan, maka obornya ifrit itu mati dan dia akan tersungkur. Nah, itu doanya. Like ketemu ifrit ya. Kapan ketemu ifrit? Bendino ora rumangsa. Ya, ifrit itu bawaannya api, panasnya hati, panasnya pikir. Itu tanda-tanda itu kena percikan tuh. Ifrit anjana ya gitu. Bala kata Rasul, ya aku mau dong diajarin. Faqala Jibril. Lalu Jibril berkata, Qul katakanlah. Ini doanya ibu-ibu, tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillah al-karim wa bikalimatillah at-tamat allati la yujawizu hunna birrun wala fajirun min syarrima yang zilu minas sama'i wa min syarrima ya'ruju fiha wa min syarrima
daro'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Nah, itu dibaca itu doa untuk ngusir melawan jin ifrit ya. Itu lek gak apal diwoco, nanti dikirim ya. Tak tulis. Mau ya. Lek hati panas, pikiran panas, tapi jangan cuma di lisan. Doa yang dikabulkan itu adalah yang dari hati, hudurul qalbi. Lek kangelan baca ini, baca An-Nas apal? Al-Falaq apal? Nah, Al-Falaq dan An-Nas itu menurut tafsir Jalalain itu turun ketika Kanjeng Nabi disihir oleh orang Yahudi. Sehingga Kanjeng Nabi itu sakit itu cuma 2 kali ya. Yang pertama saat itu disihir orang Yahudi sehingga pusing luar biasa. Sihir itu memang ada, setan itu ada, jin itu ada. Kanjeng Nabi aja kena sihir, apalagi kita. Yes, langsung dikai apa? Kan kentil, langsung kantil. Semar mesem, kuda goyang, jaran goyang. Sekali lirik, oke sajalah. Nah, itu doanya. Kanjeng Nabi ketika disihir, turunlah wahyu dalam tafsir Jalalain itu disebutkan asbab nuzul turunnya surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu ketika Kanjeng Nabi kena sihir dari orang Yahudi sehingga Nabi itu sakit yang nggak sembuh-sembuh, yang udah nggak karu-karuan, dan itu Nabi pertama sekali sakit. Seumur hidup Nabi sakit 2 kali, yaitu sama pas wafatnya itu. Kalau kita berapa kali sakit? Gak kena dihitung. Karena Kanjeng Nabi itu gaya hidupnya sehat, makannya sehat, makan setelah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita makan terus, ngemil terus. Lek nglencer mesti sing bingung gawanan panganan bontotan. Nganggur-nganggur opo sing kena dipangan. Buka tutup kulkas ya. Pikirannya Nabi tenang karena iman pada Allah, yakin selalu ditemani Allah, bisa menerima keadaan, kenyataan. Mikir cukup sak mikire, setelah itu tawakal. Berusaha sak kuate, setelah itu tawakal. Udah semua serahkan kepada Allah sehingga tenang gitu loh. Tapi ya tetep aja dilirik sama si ifrit. Bukan berarti orang tenang, orang iman, kemudian tanpa gangguan. Tetap orang iman pun juga diganggu oleh ifrit, jin, setan. Tapi tidak selalu bisa. Yang selamat dari gangguan setan ifrit adalah orang-orang yang ikhlas. Hatinya harus bersih. Makanya kemarin sebelum Isra Mi'raj bersihkan hati dulu. Kunci pertama adalah bersihkan hati dalam segala hal. Mau berbuat baik pun harus sucikan hati supaya berakhir juga dengan baik. Nah, begitu doa tadi itu dibaca oleh Rasul, ya, langsung si namanya ifrit fangkabbali fihi wa tafiat syu'latuhu. Obornya padam, kemudian dia tersungkur. Nah, istiwocoy. Kalau nggak bisa hafal ini ya baca An-Nas, Al-Falaq. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi setelah berturunnya Al-Falaq dan surat An-Nas dibaca terus. Setiap kali baca, itu kan doa isinya. Qul katakanlah, a'udzu birabbin nas. Aku minta perlindungan dari Allah, dari manusia. Malikin nas,
rajanya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari jahatnya waswas yang bisikan-bisikan hati, meneng-meneng moro eling zaman sing biyen-biyen. Itu biasanya wong nganggur itu. Nganggur ngelamun, setan masuk. Makanya pikiran tuh jangan sampai kosong, hati jangan sampai kosong. Isilah waktu dengan hal-hal yang baik, yang positif, sehingga kita sibuk, nggak sempet dimasuki setan gitu. Nah, cuma yang jenenge nganggur wis tak sembayang, kayak sembayang Allahu Akbar. Bukannya ingat Allah Maha Besar, ilinge jangan kumang wis tak kanasi tak durung. Engkok mama be opo iki. Ya tetep aja diganggu sama setan. Ayo ibu-ibu, sholat subuh tadi berapa menit? Bisa khusyuknya berapa menit? Ambek sholat subuh, iki kok berangkat jam piro ya? Susu. Sampai sholat 4 rakaat itu kan cuma berapa menit? Itu loh sok lupa. Berapa rakaat ini tadi? Iya kan? Dan itulah setan. Allah segitunya. Wong sembayang kula ya diganggu. Lah gak wedi ta? Wong setane ya pinter sembayang kok. Ya Allah, itulah. Hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Nah, begitu setan sudah lewat, setan teratasi, ya. Tadi baca aja Al-Falaq An-Nas kalau nggak bisa. Kanjeng Nabi akhirnya sembuh dengan Al-Falaq An-Nas. Setiap kali baca itu tali bundelane sihir itu lepas satu persatu. Ya. Sampai akhirnya kanjeng Nabi akhirnya melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan sekelompok manusia yang yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Begitu menanam, tumbuh. Begitu tumbuh, dipanen. Begitu nanam, langsung panen. Begitu nanam, langsung panen. Kullama hasadu adaka makana. Begitu dipanen, kembali lagi. Tanaman itu tumbuh terus. Seperti semula. Faqala, ya Jibril, mahadha. Akhirnya kanjeng Nabi nanya, ini apa sih? Begitu ditanam, langsung tumbuh. Dipanen, langsung tanam lagi. Begitu terus. Faqala haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'af lahumul hasanah. Itulah orang-orang yang berijtihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah, pejuang-pejuang subuh berangkat ngaji cari pahala, jihad fi sabilillah. Pejuang-pejuang kebaikan, waduh, iki gak bener, aku harus melakukan sesuatu. Itu kan tantangan besar ya, untuk merubah sesuatu sehingga bener supaya bener. Jihad. Wah, tantangannya besar, gak ada tantangan tidak jihad. Orang-orang yang jihad fisabilillah, tudha'af lahumul hasanah. Pahalanya itu dilipat gandakan. Berapa kali? Bisa ba'imi'ati di'fin, bisa sampai 700 kali. Jenengan, ono tonggone, cari kerjaan gak bisa, kerja hanya terbatas, kebutuhan tidak terpenuhi. Kita berjihad untuk membantu orang yang tidak punya skill, gak punya pengetahuan, gak punya ilmu untuk bisa eksis hidup. Perlu perjuangan gak? Sangat, jihad itu. Bagaimana umat Islam ini bisa berkembang, gimana orang sing gak ngerti jadi ngerti, ya jihadnya macam-macam sesuai dengan kemampuannya. Jihad itu bukan hanya perang di medan perang, berangkat nang Palestina ya. Di sekitar kita ini banyak hal yang perlu kita perjuangkan. Banyak keadilan yang tidak tercapai, hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Gimana kita membela orang-orang lemah supaya berdaya. Ya.
Bagaimana kita memperbaiki negara dengan keterbatasan kita, itu kan butuh perjuangan. Konco-konco kabeh podo milih sing bayar, kita harus memilih yang benar, dhewean pisan. Dimusuhi orang. Orang kalau berbeda itu biasanya akeh musuh tak akeh koncone. Akeh musuh kan. Dan orang-orang baik tuh rata-rata ya selalu dimusuhi karena orang lebih banyak yang gak baik. Itu dilipat gandakan sama Allah pahalanya sampai bisa 700 kali. Kita sedekah 1000 dengan jihad loh ya, bukan dengan segampang itu ya. 1000 bagi orang yang berpenghasilan 10.000 itu 10% ya. 1000 bagi orang yang penghasilan 10 juta kan apa-apa nih. Jadi Allah itu tidak hanya melihat jumlahnya, tapi perjuangannya itu loh yang disebut jihad itu perjuangannya itu. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid dengan yang jauh, ya beda. Perjuangannya beda. Orang yang jadi pengurus masjid karo sing cuma sekedar jamaah ikut-ikutan, perjuangannya lebih besar mana? Yang paling besar perjuangannya, itulah makin bisa melipat gandakan pahala kita. Tergantung wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah itu maha melipat gandakan sesuai dengan yang dikehendaki. Allah menghendakannya ya sesuai dengan perjuangannya. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhlifuh. Siapapun, apapun yang kita nafkahkan, kita berikan, mau itu tenaga, mau itu pikiran, mau itu waktu, mau itu uang, mau itu harta, mau itu sekedar ya ngasih pinjaman mangkok, ataukah itu ngasih air, pasti Allah ganti. Wa wajada rihan thayyibatan. Nah, bentar, itu dulu. Jadi orang jihad fisabilillah itu nanti seperti itu pahalanya. Nggak akan ada habis-habisnya. Dan itu ditunjukkan oleh Allah pada saat Kanjeng Nabi melewati Isra bertemu dengan orang-orang mujahid, yaitu orang-orang yang berjuang fisabilillah, bagaimana mendakwahkan Islam. Kayak ibu-ibu gini ya, kita hidup di lingkungan yang minoritas, mayoritasnya non-muslim. Jenengan mau kumpul-kumpul ngaji, ini sudah perjuangan nggak sih? Berangkat isu-isu ini jihad nggak sih? Butuh perjuangan kan ya? Gak segampang itu ya? Mbak Buriana, mbak ngantuk-ngantuk, mbak merem-merem, cuang ini perjuangan. Mbak Ririn biasanya sama Bu Nanda dewean, berangkat dewe itu lo abot ya? Berat. Lah itu jihad berangkat sopo sing kena dibarengnya. Makin besar perjuangan kita, makin besar pahala kita. Dan nanti kita akan terus mendapatkan panenan dari pahala-pahala itu. Ya, jadi jangan dilihat hanya cuma tapi di balik itu makin besar jihadnya, makin besar juga pahalanya. Baik, ini sudah jam 6, sudah cukup? Besok lanjut lagi? Insya Allah. Masih kuat besok? Di hari ketiga semoga sehat walafiat, tetap semangat. Semoga kita termasuk bagian mujahidin. Berjuang subuh, kita niatkan lillahi ta'ala mencari ridha Allah, syiar untuk saling tawaso bil haq, saling mengingatkan. Yang sakit semoga makin sehat, yang sehat moga makin sehat, yang belum ngaji semoga besok hadir ngaji, yang sudah ngaji semoga istiqomah, diberi hati yang tulus lillahi ta'ala, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberi rezeki barokah dan berlimpah, umur manfaat barokah, husnul khotimah ala hadinah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Atas kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.